Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, umat Primping, waktu kita sedemikian singkat dan terbatas. Oleh karena itu, berjaga-jagalah dan isilah hidup ini dengan bijaksana. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ramalan tentang akhir zaman. Beberapa tahun belakangan ini memang ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi tentang akhir zaman atau kiamat muncul, mulai dari ahli ekonomi maupun ahli fisika. Misalnya sebagai contoh, Foster mengatakan bahwa tahun 2026 dunia mungkin mencapai batas kapasitasnya yang paling maksimum dengan populasi yang mencapai titik yang betul-betul maksimum. Bahkan ada juga peramal dari India yang mengatakan pada tanggal 29 Juni 2024 yang lalu terjadi kiamat atau akhir zaman. Ternyata ibu bapak, kita masih hidup dan syukur masih sehat. Pak Ibu, bagaimana kita sebagai orang beriman menanggapi hal ini? Yesus sendiri sudah mengingatkan kita semua dalam Injil bahwa akhir zaman itu adalah sebuah misteri. Meski tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak manusia pun, kecuali Bapa di surga yang tahu waktunya. Nah, Tuhan meminta kita untuk peka membaca tanda-tanda zaman ini. Namun, tidak hanya untuk memprediksi atau mau menebak-nebak saja. Artinya, sebagai umat yang percaya, kita tidak perlu terobsesi pada kapan waktu atau akhir zaman itu akan datang. Sebaiknya kita fokus dan bagaimana kita menjalani hidup sebelum hari itu tiba dengan bijaksana. Lalu ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang sebenarnya dan seharusnya kita lakukan dengan waktu yang ada? Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan pohon ara. Ketika rantingnya mulai melembut dan bertunas, kita tahu musim panas akan tiba. Demikian juga ketika kita melihat tanda-tanda di sekitar kita seperti perang, bencana alam, dan kekacauan, ini adalah peringatan agar kita hidup dengan baik, bijaksana, seakan-akan waktunya sudah dekat. Nah, ibu bapak yang terkasih, umat Primping, jangan sampai kita berpikir waktu kita masih terlalu panjang, saya masih terlalu muda, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersenang-senang saja. Sebaiknya tidak demikian. Ketika kita tahu bahwa waktunya semakin dekat, seharusnya kita menggunakan setiap peristiwa yang Tuhan beri sungguh bermanfaat. Jangan biarkan hidup kita ini diisi dengan keinginan-keinginan yang hanya mementingkan kesenangan pribadi kita. Seharusnya memiliki standar hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus. Jika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Seorang anak harus menghargai orang tuanya.
Seorang anak harus memanfaatkan waktu belajar, waktu sekolah yang diberikan oleh keluarga. Seorang ayah harus bekerja mati-matian untuk keluarganya, dan seorang ibu harus berusaha mendidik dan juga menjaga. Waktu kita di dunia ini singkat dan berharga. Sekali lagi, kita fokus untuk hal-hal yang baik, untuk pengabdian, untuk karya yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Jika hidup kita baik, jika hidup kita berkenan, saya rasa apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, bahwa namamu akan tercatat dalam sebuah buku kenangan. Saya ingat di air upas, namanya Bapak Matius Amat. Dia seperti biasa bekerja di sawit, di ladang, dan bekerja apa saja. Tetapi dia juga mempunyai kelebihan, mempunyai semangat untuk berbagi, berkisah, dan juga bernegosiasi. Kelebihan yang lain, dia mempunyai kebiasaan setiap pagi, hujan maupun tidak, dia pergi merayakan perayaan Ekaristi. Suatu hari saya bertanya, Pak Matius Amat, apa yang menyebabkan kamu sedemikian rajin datang ke gereja setiap pagi bersama istrimu? Lalu apa yang menjadi jawabannya? Dia mengatakan demikian, saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput saya, tapi saya ingin saat itu tiba, saya didapati sedang melakukan bagian yang terbaik untuk hidup saya, untuk iman saya. Setidak-tidaknya saya datang untuk bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kata-katanya luar biasa untuk saya. Meski dia hidup dalam kesederhanaan, lalu dia mengatakan, Tuhan tidak mengubah banyak hidup saya secara drastis, tetapi dia tidak pernah membiarkan saya lapar. Bahkan dia mengembalikan keluarga kami bersatu kembali, anak-anak kami bersatu kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap berjaga, waspada, mengisi waktu kita dengan bijak, sehingga ketika saatnya tiba, kita siap bertemu dengannya dalam damai dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.